Hai, mari kita lanjut langkah kedua dalam menulis novel. Nah, setelah kemarin kita itu mencoba mencari dan juga mengembangkan ide, hal selanjutnya yang perlu kita pikirkan dengan sangat-sangat serius itu adalah karakter, ya kan? Nah, lebih spesifik lagi nih karakternya seperti apa ya? Tentu saja karakter protagonis dalam cerita kita. Kira-kira protagonis yang kayak mana tuh nanti yang paling pas sekali dengan cerita kita atau cerita yang akan kita buat nanti. Nah, saatnya sekarang ini kita akan jodohkan cerita dan protagonis kita. Yuk. Tunggu. Kayak mana pula kalau aku misalnya udah lebih dulu mikirkan karakter di langkah pertama, ya kan? Baru nanti aku baru mikirkan ide cerita lah gitu ya kan. Nggak masalah, lanjut aja ya kan. Kalau kita kemarin kan langkah pertamanya memang kita pikirkan dulu tuh ide ceritanya. Tapi kayak mana kalau kawan-kawan justru memikirkan karakternya dulu, ya nggak masalah ya kan. Lanjut aja. Ide atau kreativitas cerita bisa juga datang dengan sendirinya ketika kita mengenal siapa protagonis kita. Justru lebih mudah kan nanti menjodohkan ceritanya dengan karakternya kalau karakternya kita duluan kita pikirkan gitu ya, duluan kita temukan dia. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman anggap ini malah langkah pertama, bukan yang kedua, ya nggak masalah ya kan, feel free aja, feel free. Oke, lanjut. Nah, referensi kita dalam step ini aku tuh banyak ambil dari buku Save the Cat Writes a Novel karya dari Jessica Brody. Bocoran juga nih ya, sebenarnya untuk langkah-langkah selanjutnya itu nanti aku juga banyak ambil dari buku ini ya, terutama di bagian outline kan. Nah, buku ini sangat aku rekomendasikan nih buat teman-teman untuk dibaca, terutama untuk pemula ataupun yang sudah punya novel tapi ingin upgrade ya kan, atau ingin memperbaiki teknik-teknik dalam menulisnya. Ini sangat bagus sekali dan mudah sekali dipahami. Nah, selain dari buku tersebut, aku juga mengumpulkan dari sumber-sumber referensi lain ya teman-teman. Jadi referensinya nggak hanya tunggal, dari artikel-artikel dan banyak aku baca di tempat-tempat lainnya, sumber-sumber lainnya. Baik berupa pengalaman sendiri juga nanti aku elaborasi juga pengalaman dari penulis-penulis lain dalam upaya mereka mempersiapkan karakter untuk cerita kita nanti yang epic. Dalam bukunya Jessica Brody, protagonis itu disebut hero. Ya, apapun penyebutannya, yang pasti hero ini adalah karakter yang membawa plot cerita kita nanti. Membawa plot cerita kita bisa berjalan, bergerak, atau berubah dari awal sampai akhir cerita. Nah, ini ada disclaimer ya teman-teman. Jika teman-teman misalnya mencari sumber referensi lain, pokoknya sumber referensi dalam teknik menulis gitulah ya, tips-tips nulis dan lain sebagainya. Di tempat lain, teman-teman itu mendapati hero itu sebagai istilah dengan pengertian berbeda. Ya, please jangan bingung. Ya, jangan sampai bingung. Ingat, jangan pernah pisahkan segala sesuatu dari konteksnya. Ya, konteks kita kali ini berdasarkan istilah dalam buku Jessica Brody ya. Konteksnya itu ya teman-teman. Ya, jadi sama itu halnya seperti sekarang ya, banyak perdebatan di antara teman-teman penulis itu. Ada yang bilang, wah alur dan plot itu beda. Satu lagi yang bilang, enggak, alur dan plot itu sama. Udah gitu aja terus, kalian nggak usah kalian nulis-nulis. Kayak mana kalau tuh misalnya aku pingin karakter utamaku tuh ada banyak, ya kan? Siapa nanti yang sebenarnya hero atau protagonis dalam cerita kita? Terus apa sih pentingnya kita menentukan siapa protagonis kita? Nah, ini banyak sekali pertanyaan teman-teman seperti ini ya. Jessica Brody menjelaskan dengan sangat sederhana. Ya, dia mengatakan sebanyak apapun karakter utama kita, pasti ada satu nih penggerak plot yang paling utama. Ya, jadi pertanyaannya siapakah dia? Siapakah penggerak plot yang paling utama itu yang nanti bakalan kita sebut sebagai hero atau protagonis? Dia adalah yang memiliki alur pengembangan karakter terbesar. Dia yang menempuh perjalanan terjauh. Dia yang paling mendapatkan manfaat terbesar dari cerita kita. Ya, pokoknya dialah nanti yang secara signifikan itu mengalami perubahan dalam cerita kita.
Untungnya apa setelah tahu? Ya, itu supaya cerita kita nanti bisa lebih terarah. Soalnya dialah ini, si protagonis inilah pemandu siapa? Pemandu pembaca kita tentu saja untuk masuk ke dunia fiksi kita, kata Jessica Brody. Dialah nanti yang akan digunakan pembaca untuk melacak kemajuan cerita kita. Nah, bagaimana cara membuat sosok hero yang menarik? Mudah sekali, kata Jessica Brody. Berikan mereka masalah atau kekurangan yang perlu diperbaiki. Lalu keinginan ya, ini yang kita sebut biasanya dengan want, itu tujuan yang dia kejar. Dan terakhir, beri dia kebutuhan atau yang biasa kita sebut dengan need, itu adalah sebuah pelajaran hidup untuk dia sadari di cerita itu. Gampang kali kan? Bingit. Alright, di sini aku akan memberikan pertanyaan-pertanyaan. Ya tentu saja ini referensinya dari buku Save the Cat. Teman-teman bisa jawab ini ya satu persatu untuk nanti teman-teman bisa menemukan hero yang benar-benar layak untuk diceritakan. 1. Siapa hero atau protagonis di cerita kita? Teman-teman bisa jawab namanya mungkin, umurnya, ya, jabatannya atau pekerjaannya, kayak gitu ya. Terus yang kedua, apa masalah atau kelemahan terbesar mereka? Kalau misalnya teman-teman punya protagonis dengan masalah atau kelemahan lebih dari satu, itu lebih paten lagi. Ya, teman-teman jabarkanlah sifat buruknya, karena jangan sampai bikin karakter itu yang sempurna, nggak boleh kawan-kawan. Nanti nggak ini ya, kayak pembaca itu kayak merasa nggak relate gitu ya. Terus yang ketiga, bagaimana masalah atau kekurangan si protagonis ini bisa mempengaruhi hidupnya? Ya kalau bisa dalam segala aspek kehidupannya apa aja yang bisa jadi masalah gitu ya, karena dia memiliki kekurangan tersebut. Bagaimana lah pokoknya pengaruhnya gitu, jadi kayak mana dia orang gitu. Terus yang keempat, apa penyebab masalah atau kekurangan ini? Ya penyebab masalah dia atau kekurangannya itu pasti ada, maka teman-teman harus memikirkan backstory dia. Ya misalnya mungkin teman-teman punya karakter yang penakut. Kenapa dia penakut? Mungkin waktu dia kecil itu dia sering ditakut-takuti oleh saudara-saudaranya misalnya gitu kan. Terus karakter teman-teman minderan orang. Kenapa? Oh karena dari kecil dia sering dibully misalnya gitu. Jadi teman-teman harus mempersiapkan alasan atau backstory atau secara psikologinya kenapa dia bisa berperilaku seperti itu. Gitu ya kawan-kawan. Yang kelima, di awal novel teman-teman nanti, apa yang diinginkan hero teman-teman atau protagonis teman-teman? Apa tujuan mereka? Ya, pokoknya apa yang mereka pikir bisa memperbaiki masalah mereka itu ya. Jadi itu tujuannya. Harus ada ditaruh di sini. Terus yang keenam, bagaimana cara hero kita itu mengejar tujuannya secara aktif? Jadi protagonis kita itu harus aktif teman-teman mengejar tujuannya. Jangan dia diem aja, jangan dia pasif. Ya kalau dia pasif cerita tuh nggak bisa bergerak, karena protagonis ini artinya karena adalah yang menggerakkan cerita kan. Jadi dia harus mengejarnya secara aktif gitu. Yang ketujuh, apa yang membuat mereka itu belum bisa mencapai tujuan itu? Ya berarti di sini penghalangnya apalah kira-kira teman-teman bisa pikirkan. Dan yang kedelapan, apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh hero teman-teman atau protagonis teman-teman. Di sinilah nanti pelajaran hidup yang mereka harus temukan atau mereka harus pelajari di dalam cerita ini gitu. Nah, mudah-mudahan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu tadi, hero teman-teman itu bisa terbentuk lebih jelas lagi ya. Nah, ini aku punya tips nih untuk pendalaman karakter, karena nggak sampai dari menjawab pertanyaan-pertanyaan itu aja udah selesai hero kita, belum. Jadi teman-teman bisa melanjutkan pendalaman karakter dengan cara, ini tips dari aku yang pertama, ini pengalaman pribadi. Untuk mengenal lebih jauh siapa hero kita atau protagonis kita, itu aku biasanya buat kayak biografinya gitu. Biografinya kalau perlu, ya gak usah banyak-banyak lah ya, sekitar 10 lembar gitu-gitu. Pokoknya ceritakan dia dari lahir sampai cerita itu dimulai gitu. Gambarkan dia di rumahnya gimana atau keluarganya, kayak mana pekerjaannya, atau kalau dia masih sekolahnya gitu ya, atau tempat dia bermain-main atau tempat dia bersenang-senang, melakukan hobi dan sebagainya. Nah nanti di sini pastinya bakalan terkoneksi ya dengan karakter-karakter lainnya. Siap-siap
teman-teman untuk menciptakan karakter-karakter pendukung seperti teman-temannya di sekolah, di rumah, di tempat kerja, keluarganya ya, orang tuanya dan sebagainya. Musuhnya kalau ada ya, orang-orang dari masa lalunya. Ya, contohnya untuk novel nanti hororku yang terbaru ini kayak gitu, aku tulis cerita tentang karakter utamanya kan sampai 10 lembar gitu, aku tulis tangan aja gitu ya. Kalau teman-teman lebih nyaman tulis diketik ya diketik, terserah. Pokoknya ini membuat kita jadi kayak berkenalan gitu loh, kayak cerita-cerita lebih lanjut sama karakter utama kita atau protagonis kita kayak cerita-cerita, kayak wawancara gitu. Kita lebih bisa mengenal dia gitu. Nah, semakin paham kita dengan si karakter kita, maka nanti kita akan semakin paham pula dengan caranya menghadapi masalah demi masalah yang akan kita timpakan padanya. Ya kan, nanti kan kalau setiap manusia biasanya itu akan mengatasi masalah sesuai dengan pribadinya masing-masing kan. Nah, kalau kita sudah kenal siapa hero kita secara mendalam, nanti bakalan masuk akal semua sih, bakalan believable semua sih cara dia mengatasi masalah itu ya. Yang kedua, kalau misalnya teman-teman memiliki ide cerita dengan lebih dari satu karakter yang terlibat di ide cerita tersebut, ya, terus waktunya kita itu untuk menentukan siapa protagonisnya kan, yang paling utamanya lah gitu, yang paling membawa ceritanya dari awal, benar-benar awal sampai benar-benar akhir, dan kita bingung, ini caranya bisa dipakai ya. Kemarin misalnya tuh aku sedang memikirkan ini menuliskan cerita tentang perselingkuhan ya, yang sangat banyak sekali ini dijadikan tema nulis gitu ya. Nah, kira-kira siapa yang paling menarik dan siapa yang paling unik menjadi hero kita atau protagonis kita? Karena kita kan banyak membaca nih cerita-cerita sejenis kan, banyak referensi kita. Nah, pastinya kita harus hindari lah dari cerita yang itu aja ya. Nah, dalam cerita jenis ini kita tahu yang paling sering dijadikan protagonis siapa? Pasti korbannya kan, korban perselingkuhannya ya kan, istri atau suami yang tersakiti pasti ya kan, banyak kali yang kayak gitu. Nah, atau mungkin ada beberapa sih yang mencoba ambil dari sisi pelakunya ya, atau bahkan ada juga yang mungkin ngambil dari sisi orang ketiganya gitu ya, yang menjadi hero. Nah, coba itu kan udah pernah gitu ya, coba teman-teman geser perspektifnya gitu dari arah yang berbeda agar cerita kita itu lebih fresh dan berbeda meskipun kita mengusung tema cerita yang sama ya. Bagaimana kalau misalnya gini ya teman-teman, kayak mana kalau protagonisnya itu adalah pengagum rahasia si istri yang disakitin ini ya, bisa aja kan ternyata si istri itu punya pengagum rahasia yang senang melihatnya sudah bahagia dengan suaminya, rupanya disakiti dia sama suaminya. Nah, ini dia nanti yang akan membalas rasa sakit si sang istri pada suami dan selingkuhannya. Wih, kayaknya jadi cerita thriller yang bagus nih. Intinya, cermat dalam memilih hero atau protagonis adalah kunci terciptanya protagonis yang layak diceritakan, yang menarik. Nah, kayak mana cara teman-teman menciptakan karakter protagonis untuk cerita teman-teman selama ini? Yuk saling sharing di kolom komentar di bawah, biar kita bisa saling menginspirasi ya. Oke, tetap semangat menulis ya, kita ketemu lagi nanti di langkah ketiga.